saksi-saksi ini masih sumir, tidak ada yang mengarah ke pemalsuan itu secara telak ya. Dikebut tidak ada menyatakan itu palsu. Dari tidak ada pembatalan, masih tetap berlaku. Ya. Dari yayasan mengatakan bahwa terdakwa ini memang mengikuti ujian. Saya dengan Pak Burhanuddin. Jadi saya diutus oleh DPW ketiga untuk mendampingi beliau. Agenda sidang hari ini tanggapan dari pihak Gubernur DKI terkait dengan hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tadi. Ya, jadi dari keterangan saksi-saksi ini masih sumir, Pak. Jadi tidak ada yang mengarah ke pemalsuan itu secara telak ya. Mereka hanya memberikan keterangan bahwa terdapat perbedaan penulisan di dalam ijazah itu dari ijazah pembanding. Itu saja alasannya. Yang seharusnya ditulis pakai tangan ini ditulis pakai mesin tik. Nah, ternyata kita tanya tentang regulasinya, tidak ada yang menyebutkan itu. Karena penulisan itu tidak mempengaruhi substansi kan. Apakah ditulis dengan tangan ataukah ditulis dengan mesin ketik, terdakwa kan sudah menerima, Pak. Begitu adanya kan. Sementara mereka tuduh terdakwa yang sebagai melakukan pemalsuan dan menggunakan dokumen atau ijazah palsu. Jadi itu yang ada sebagai pembanding bukti pembanding. Ya tadi ada diajukan pembanding. Ada bahasa akuratnya, mana yang lebih akurat yang dilihatnya Bapak sebagai kuasa hukum dengan jaksa? Kita tidak bisa baca akurat. Yang jelas dari Dikebut tidak ada menyatakan itu palsu. Dari tidak ada pembatalan, masih tetap berlaku. Ya. Kemudian dari yayasan mengatakan bahwa terdakwa ini memang mengikuti ujian. Itu yang kita tahu. Pak, ada yang menarik tadi penjelasan dari pelapor ketua ASD yang mengaku mendapatkan ijazah itu dari Sipol. Tetapi ternyata setelah mendengarkan keterangan dari Komisioner KPU bahwa Sipol itu ternyata tidak bisa diakses oleh masyarakat biasa. Sementara pelapor sendiri mengatakan dia sendiri yang mengakses itu. Baik. Kalau ini kan saya sendiri yang nanya tadi kan, saya tanyakan karena menurut keterangan saksi Agus sebelumnya dia mendapatkan dokumen ini dengan mengakses ke Sipol Partai P3 DPW. Nah kemudian saksi berikutnya dari KPU kita tanya tidak bisa diakses selain oleh parpol maupun aliansi maupun LSM. Lalu kita pertanyakan kalau seperti ini kebocorannya di mana? Apakah dokumen maupun ijazah ini yang ada di dalam Sipol persyaratan calon itu merupakan dokumen negara? Ini merupakan dokumen negara. Sayang sekali tidak bisa kita konfirmasi karena duluan diperiksa. Itu yang mengagetkan kita, Pak. Terkait kemudian dengan keterangan pelapor ini ada tak upaya sikap. Bagaimana? Karena ada indikasi memberikan keterangan palsu di. Berarti bapak-bapak sudah mengerti itu. Nanti kita sampaikan dulu. Ada upaya hukum yang dilanjutkan. Nanti kita sampaikan dulu kepada DPW, Pak. Ya, kita sampaikan ini fakta sidang yang terjadi. Bagaimana? Kok ini rahasia negara bocor melalui Sipol P3 menurut pengakuan dulu sementara. Tidak tahu aslinya nanti apakah dia dapat dari orang lain. Lapor balik dari makanya belum tahu, Pak. Belum tahu. Nanti kan DPW yang menentukan. DPW juga nanti akan meminta pendapat saya selaku Kepala Biro Hukum, Biro Advokasi dan Hukum. Dari 4 saksi yang dihadirkan sama GPU, tidak ada yang mengakui dan membenarkan bahwa pernah dilakukan uji forensik. Tanggapannya seperti apa? Ya, kan tindak pidana itu tidak sederhana, Pak. Kalau untuk mengatakan palsu atau tidak cukup dengan seperti yang disampaikan oleh Agus itu. Ini berbeda katanya. Terus kita tanya aturannya tahu enggak dia kan? Nah harus ada
uji forensik di lab krim dia Pak ini dulu seharusnya ya. Kalau hanya pendapat kan banyak sekali beda pendapat tadi dari saksi-saksi mengatakan perasaan saya, tanda tangan saya berbeda ya, perasaan Pak nggak bisa. Jadi bukti untuk pemalsuan itu harus ada uji forensik atau lab krim. Yang kedua, Bapak kan melihat tadi ijazah pembanding itu. Iya. Ijazah pembanding itu apa dikeluarkan sama Yayasan Istiqaiyah atau yayasan lain yang jadi pembandingnya? Saya kurang konsen ke sana Pak. Jadi mestinya ijazah asli Nur Said dengan ijazah fotokopi itu yang dibandingkan. Itu baru namanya iya pembanding Pak. Ijazah dengan yayasan yang sama. Ya bisa saja. Tetapi yang biasanya kalau itu kalau menuduh orang palsu harus dia menunjukkan yang aslinya. Nah, itu baru pembanding Pak. Biasanya seperti itu. Nah ini kekurangannya. Tapi nanti kita lihat ya dari pihak kan tidak bisa menghadirkan yang asli lah. Berarti keyakinan daripada kuasa hukum selesai bebas ya? Ya nanti kita lihat. Kita tidak bisa mendahului Pak. Tapi kalian pun di dalam tempatnya Pak. Tapi kan tidak mau keluarkan Pak. Tapi kan bisa terbaca dari fakta-fakta Siap, yang siap, mantap. Kan bisa terbaca, bisa kita dengarkan dari fakta persidangan. Ya nanti kita lihat. Tapi kita harus tempo deliknya, waktu kejadiannya di mana, kemudian dengan cara bagaimana, modus operandi, caranya melakukan. Ini yang tidak jelas Pak. Bagaimana Pak? Bapak bisa lihat ya. Kalau menuduh terdakwa Nur Said melakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, dengan cara-cara apa dilakukan pemalsuan. Dia kan sudah terima Pak dari dikenal barang ini. Kok dia dituduh membuat, melakukan kan gitu. Ini kan menarik ini kan. Seharusnya kan